Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya ini Arita Hartono dengan NIM C1C019-017 kelas R13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penggunaan sistem manajemen biaya untuk pengambilan keputusan strategik produk dengan mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan yang diampu oleh Bapak Yulisman SE MSI AKCA. Berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai product profitability analysis. Menurut Soliha dan Taswan, profitability adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Sedangkan menurut Hofstrand, profitability adalah ukuran perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan adalah uang yang dihasilkan dari aktivitas bisnis. Misalnya, jika sebuah barang diproduksi dan dijual, maka terciptalah pendapatan. Kemudian menurut Brown, produk profitability adalah pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah produk dikurangi biaya yang diperlukan untuk sebuah produk. Nah, produk profitability adalah sebuah fungsi dari pendapatan dan biaya. Sistem yang baik yang memungkinkan kita untuk menentukan profitabilitas dari setiap produk dengan mengidentifikasi pendapatan dan biaya pada setiap produk. Nah, informasi akuntansi yang diperlukan untuk melakukan profitability analysis ini adalah pendapatan penuh yang dihasilkan oleh produk dalam periode tertentu, biaya penuh yang dikorbankan untuk memproduksi dan memasarkan produk tersebut selama periode yang sama, dan aktiva penuh yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut. Selanjutnya yaitu target costing. Menurut Sakurai 1996 mengatakan bahwasannya target costing dapat didefinisikan sebagai suatu alat manajemen biaya yang dapat dipengaruhi oleh mengurangi biaya dari suatu produk selama masa hidup produk tersebut. Nah, sedangkan kata Kato 1995 mengatakan bahwa dalam kenyataannya target costing bukan merupakan suatu teknik mengkuantitaskan biaya, tetapi merupakan suatu program pengurangan biaya yang menyeluruh, yang bahkan sudah dimulai sebelum rancangan pertama dari produk tersebut disusun. Nah, target costing merupakan suatu pendekatan untuk mengurangi biaya dari suatu produk yang baru sepanjang masa hidup dari produk tersebut. Untuk mendukung target costing, perusahaan perlu mengetahui biaya yang akan dikonsumsi produk selama masa hidupnya. Untuk mengetahui biaya hidup produk ini, perusahaan dapat menggunakan konsep life cycle costing. Atau life cycle costing merupakan sebuah pendekatan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengenali dan mengatur biaya yang termasuk dalam proses desain dan pengembangan, proses manufacturing, pemasaran, penyaluran, perbaikan, servis, dan biaya tersebut tidak bisa digunakan lagi. Target costing ini penting digunakan saat tahap perencanaan atau desain dan pengembangan produk, karena dalam tahap perencanaan belum ada biaya yang bersifat committed. Semua biaya masih bersifat fleksibel, artinya masih dapat diubah-ubah oleh perusahaan. Nah, menurut Hansen dan Mowen juga mengatakan hal yang sama, bahwasanya 90% dari biaya yang akan dikeluarkan perusahaan ditentukan pada tahap pengembangan produk dan hanya 10% sisanya yang ditentukan pada tahap produksi. Karena itu, jika perusahaan ingin menghemat biaya, maka perusahaan harus melakukan perencanaan produk yang tepat pada masa pengembangan produk, termasuk di dalamnya menentukan target biaya selama masa hidup produk tersebut. Nah, proses target costing ini dibagi menjadi 4 langkah utama. Yang pertama yaitu market driven costing, kemudian product level target costing, kemudian komponen level target costing, dan yang terakhir chain target costing. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai market driven costing. Nah, proses ini dimulai dengan mengidentifikasi target harga. Jumlah penjual merupakan harga antipasi produk saat diluncurkan. Nah, harga ini harus dapat mencerminkan nilai hasil pengamatan dari produk di mata konsumen, antipasi relatif fungsional, dan harga jual dari penawaran yang kompetitif, dan tujuan strategi perusahaan untuk produk. Nah, manajer dalam merancang target harga pasar juga harus mengetahui harga-harga produk pesaing. Jika produk pesaing mempunyai fungsi dan kualitas yang lebih tinggi, maka target harga jual perusahaan harus lebih rendah dari harga jual pesaing. Jika fungsi dari kualitas produk perusahaan lebih tinggi, maka harga jual dapat sama dengan harga pesaing atau di atas harga pesaing. Sehingga akhirnya strategi perusahaan untuk produk di masa akan datang membantu mempengaruhi harga jual pertama kali. Nah, selanjutnya yaitu produk level target costing. Dalam proses ini dimulai dengan biaya umum dari produk yang dituju. Hal ini merupakan biaya di mana perusahaan akan meluncurkan produk barunya tanpa perjanjian dengan pengubah desain atau memperkenalkan proses yang memperbaiki proses manufaktur yang sudah ada. Pada dasarnya, terdapat 3 cara pengurangan biaya yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama yaitu reverse engineering.
Dalam metode ini, perusahaan akan membongkar produk sejenis yang dihasilkan oleh pesaing untuk menemukan rancangan produk yang lebih efisien. Kemudian, value analysis. Dalam metode ini, perusahaan berusaha membandingkan biaya komponen untuk menghasilkan fitur-fitur yang dihendaki oleh konsumen. Jika hanya dari komponen tersebut, maka perusahaan harus mencoba untuk mengurangi biaya komponen tersebut. Kemudian yaitu proses improvement. Dalam metode ini, perusahaan berusaha untuk mencari cara-cara untuk metode-metode yang lebih efisien untuk membentuk produk tersebut. Kemudian komponen level target costing. Target cost pada tingkat komponen ini akan membangun harga jual untuk supplier. Nah, oleh karena itu, komponen level target cost ini menyebabkan tekanan kompetitif yang dihadapi oleh perusahaan terutama oleh supplier. Chief Engineer menyusun target costnya sebagai fungsi utama. Engineer memutuskan tema dari produk dan memutuskan bahwa ada fungsi tertentu yang harus diutamakan. Nah, setelah fungsi utama target cost disusun, kemudian tim desain harus dapat menemukan cara untuk mendesain fungsi tersebut pada setiap fungsi utama agar bisa diproduksi pada target cost-nya. Kemudian tim membagi fungsi utama ke dalam komponen-komponen dan membagi target cost berdasarkan tingkat fungsi utama di dalam komponen level cost. Adapun jumlah dari komponen target cost harus sama dengan fungsi utama yang mengisinya. Selanjutnya yaitu chain target costing. Salah satu cara untuk mendapatkan supply chain yaitu efisien adalah melalui penggunaan chain target costing system. Sistem chain target costing adalah rantai di mana output dari sistem target cost perusahaan menjadi input dari sistem target cost supplier. Setelah semua target biaya komponen ditentukan, maka perusahaan akan meminta pemasok-pemasok perusahaan untuk mencapai target biaya komponen tersebut. Nah, para pemasok akan terdorong untuk mencapai target biaya komponen karena bila perusahaan akan memberikan kontrak untuk pemasok komponen tersebut selama masa hidup dari produk. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.